Dah, saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya di mata pelajaran instalasi penerangan listrik. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini, coba ketua kelas untuk bisa memimpin doa. Silakan. Sebelum memulai KBM hari ini, berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih untuk ketua kelasnya. Nah, sebelum mulai saya absen dulu ya semuanya. Nanti yang saya panggil biasa mengeluarkan suara, ataupun kalau nggak ada suara ya angkat tangan ya. Yang pertama Afrizal Rahmat Radiansyah ada? Hadir. Haji Eka Saputra? Hadir Pak, hadir. Arumoli Dasani? Hadir Pak. Ayu Lianingsih? Hadir Pak. Azhar Zulfikar? Hadir. Ada. Delta Afni? Hadir Pak. Hadir. Diki Trisutrisno? Halo Diki? Belum kelihatan. Erika Dwi Prasetya? Hadir Erika? Pak. Hadir. Hadir. Fakih? Fakih ada Fakih? Hadir Pak, hadir. Fatan? Fatan ada Fatan? Belum masuk ya. Veroni Suci? Hadir Pak. Hadir. Gani? Gani? Hadir, Halo Pak. Gani? Hadir ya. Hadir. Kumpi Yandu? Hadir Pak. Hadir. Laseli? Hadir Pak. Lutfiana? Hadir Pak. M. Alif Adinugroho? Pak. Revo Agustria? Maulia Sukma Dwi? Hadir. Maisha? Maisha ada Maisha? Hadir Pak. Muhammad Ashari? Hadir Pak, hadir. Hadir. Firdaus? Hadir, Pak. Hadir. Elias Asari? Hadir Pak, hadir. Nabila? Hadir Pak. Hadir. Noval Rizky? Hadir, Pak. Nur Hadir. Alif Permadi? Hadir Pak, hadir. P.S. Siska? Hadir Pak. Putri Emi? Hadir. Randy Kustanto? Ridho Bahtiar? Hadir, Pak. Pak Randy, Pak Randy. Randy ada? Oke. Ridho. Satria? Hadir Pak. Setio Budi? Halo Setio? Belum kelihatan. Siva Nur? Siva? Hadir Belum Pak. kelihatan. Hadir. Vinta Dwi? Halo, Hadir Vinta? Pak. Hadir. Windy? Pak. Hadir. Sinedin? Hadir, Pak. Hadir. Ada yang belum dipanggil? Atau yang kelewat tadi? Ini baru masuk? Ada? Berarti yang tidak hadir ada Diki sama Fatan ya. Terus Setio itu belum hadir ya. Kita tunggu saja, barangkali jaringannya masih terganggu. Nah, oke ya. Nah, sebelum mulai pembelajaran ya, ini saya bacakan aturan dulu ya. Aturannya gimana? Karena ini pembelajaran online ya, ini saya minta selama pembelajaran ini kamera wajib di on kan ya, diwajibkan on kan.
kalau saya perhatikan ada yang tidak mengaktifkan kamera, ya walaupun tadi bilangnya hadir, saya anggap tidak hadir, ya. Saya minta selama pembelajaran ini kamera di-on-kan terus, ya. Terus yang kedua, berbicaralah seperlunya, ya. Jadi jangan banyak bicara. Kalau Bapak sedang bicara, ya jangan kalian berbicara, ya. Berbicaralah kalau ada waktunya, ya. Ada waktunya, sesuai waktunya. Ya baiknya ya kalau emang tidak mau ngomong ya di mute dulu, ya, di mute ya itu ya. Atau kalau mau ngomong ya tinggal diaktifkan, gitu aja enaknya. Ya, seperti itu ya, bisa dipahami ya semuanya? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Oke. Nah, ini kita masuk ya materi. Ya, sebelum masuk ke materi, kalian itu kan pembelajaran sebelumnya, yang kita bahas dulu pembelajaran sebelumnya itu kan kalian sudah praktek, ya, praktek instalasi penerangan listrik. Benar bukan? Benar kan, sudah praktek ya? Nah, prakteknya apa aja yang praktek yang sudah kalian lakukan apa aja? Membuat apa aja? Rangkaian apa? Mengukur, Pak. Mengukur apa? Rangkaian yang dibuat apa? Rangkaian yang dibuat? Halo, rangkaian dibuat apa? Saklar tunggal. Saklar tunggal, oke. Saklar tunggal ya. Terus apa lagi? Saklar tukar, Pak. Saklar tukar, oke. Terus apa lagi itu yang selkon? Selkon, Ya, Pak. itu selkon, itu bagus. Nah, itu pernah kalian lakukan ya, walaupun dalam keadaan pandemi ini ya kalian bisa praktek ya, sudah PTM ya sebagian ya. Jadi nanti bisa prakteknya bergantian, walaupun prakteknya enggak maksimal ya, hanya beberapa jam saja. Ya paling tidak kalian tahu lah ya, pernah praktek ya, seperti itu. Nah, untuk kegiatan belajar berikutnya setelah kalian membuat rangkaian, itu baiknya yang namanya kita membuat ya harus diuji ya, diuji apanya? Diuji kelayakannya. Layak tidak rangkaian yang kalian buat? Sesuai tidak rangkaian yang kalian buat? Sesuai aturan enggak? Sesuai puil enggak? Aman enggak digunakan? Bisa dipasang di instalasi sesungguhnya, bisa enggak? Ya, itu yang jadi pertanyaan. Nah, untuk mengujinya, ya kita namanya menguji, biasanya kita ada standar ukurnya atau alat ukur. Nah, apa yang diukur? Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan mengukur tahanan isolasi, ya, tahanan isolasi apakah baik atau tidak di dalam rangkaian yang sudah kalian buat. Ya. Alat ukurnya namanya adalah megaohmmeter. Ya. Nah, gunanya apa untuk pembelajaran kali ini? Ya, gunanya tujuannya yang pertama ya, karena kalian sudah bisa menguji sebuah rangkaian, ya pastinya kalian bisa membuat rangkaian listrik yang aman, pakaian listrik yang berkualitas, rangkaian listrik yang layak, ya, rangkaian listrik yang keamanannya tinggi, ya, terus rendah dari gangguan, ya, gangguannya sedikit lah ya. Gangguan itu apa contohnya ya? Misalnya kabelnya kebakar karena panas. Nah, itu kan kalau hambatannya sudah baik ya, insya Allah tidak ada gangguan yang seperti itu. Ataupun kebakaran ya, itu juga. Nah, terus apalagi? Nah, kalau kalian sudah ahli ya menguji alat ukur ya, menguji instalasi penerangan, nah nanti kalian bisa untuk diaplikasikan untuk sebagai, misalnya kalian mau menjadi pengembang ya, misalnya kalian mau menjadi instalator yang handal ya, ataupun menjadi kontraktor ya, kontraktor instalasi, ataupun misalnya kalian punya duit ya, uang yang banyak, bisa mendirikan perusahaan ya di bidang kelistrikan. Amin ya. Nah, terus berikutnya ini saya share dulu ya materi atau tujuan pembelajaran pada
hari ini. Nih, saya buka dulu PowerPoint-nya. Nah, ini sudah bisa dilihat? Sudah bisa dilihat belum? Sudah? Sudah Pak. Pak. Ya. Sudah, Pak. Apa coba? Judulnya apa coba? Ukuran Pengukuran tahanan isolasi menggunakan berarti kalian meter. sudah lihat ya, pengukuran tahanan isolasi menggunakan meter. Nah, tujuannya apa pembelajaran hari ini? Ini saya perbesar aja. Nah, silakan kalau enggak kelihatan, ini tulisannya kecil, diperbesar sendiri bisa ya, di zoom sendiri bisa ya. Ya, saya bacakan saja ya. Untuk kompetensi dasar, yaitu yang pertama menerapkan prosedur pengukuran tahanan isolasi instalasi penerangan pada bangunan sederhana. Bangunan sederhana itu apa aja? Rumah tinggal ya, terus sekolah ataupun rumah ibadah. Ya, terus tujuannya apa? Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menjelaskan konsep tahanan isolasi instalasi penerangan pada bangunan sederhana sesuai dengan buku teks secara santun ya. Terus yang kedua, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menentukan alat ukur untuk mengukur tahanan instalasi penerangan pada bangunan sederhana secara tepat dan sesuai dengan konsep pengukuran tahanan. Terus yang ketiga, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menentukan urutan cara mengukur tahanan isolasi listrik penerangan pada bangunan sederhana secara tepat dan sesuai dengan konsep pengukuran tahanan. Terus yang keempat ya, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menggambar rangkaian kerja cara mengukur tahanan isolasi menggunakan meter. Terus yang kelima, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat memahami cara membaca alat ukur tahanan isolasi secara teliti dan sesuai SOP, standar operasional. Ya. Terus yang terakhir ya, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik bisa menentukan standar minimal besarnya tahanan instalasi penerangan pada bangunan sederhana secara tepat ya maksudnya itu salah tulis, dan sesuai standar pengukuran tahanan isolasi yang telah ditetapkan. Nah, itu tujuan pembelajaran hari ini. Ada 6 tujuan ya. Jadi nantinya setelah pembelajaran ini kalian diharapkan harus ya, bukan diharapkan lagi ya, dapat menguasai ke-6 ini ya. Nah, karena ini teori ya, ini masih teori ya. Jadi nanti prakteknya untuk minggu depannya ya, pertemuan berikutnya. Ini untuk tujuannya. Nah, berikutnya ini saya sajikan dulu. Saya sajikan video. Ini ada sebuah video, bisa disimak dulu ya. Nah, ini video sudah kelihatan belum di layar? Sudah Pak. Sudah. Kelihatan, Pak. Ini gambar contoh alat ukur meter ya. Alat ukur meter. Ini contohnya. Ini saya juga bawa meter ya. Ya, ini hampir sama tipenya ya, hampir sama, tapi ada juga alat maker yang lain. Ini silakan, ini saya play, nanti kalian perhatikan videonya. Nah, ini alat ukur maker. Ini alat ukur maker ini bisa digunakan untuk mengukur lainnya ya, seperti volt. Nah, sebelum mengukur ini kalian harus mencopot ya, mencopot sumber instalasinya. Ini di situ dicontohkan sudah dilepas ya, baut-bautnya sudah dilepaskan ini. Nah, ini meter ya.
Nah, ini maker, ada ini saklar pemilihnya ya, di off kan dulu. Nah, ini yang di atasnya itu mengukur hambatan biasa, di atasnya lagi ada mengukur frekuensi, terus ada tegangan ya, mengukur tegangan, dan ada mengukur arus ya. Ini ada, nah ini petunjuk penggunaannya. Ini namanya manual book ya. Ini biasanya nempel di tutupnya. Nah, ini ada standar pengukurnya di situ, bisa dilihat ya. Bisa dibaca. Ini bahasa Inggris ya. Yang anak listrik zaman sekarang itu dianjurkan untuk bisa bahasa Inggris, terutama bahasa Inggris dalam peralatan-peralatan ya. Nah, kita akan mengukur ya. Ini sudah contohnya itu, ini mengukur kabel ya, kabel instalasi 3 fasa ya. Ini untuk tegangan besar ini ya. Nah, ini ada kabel hitam. Kabel hitam berarti fasa apa ya? Hitam. Yang merah ini berarti antar fasa ya. Fasa R sama fasa T. Nah, ini kita arahkan ke 1000 volt ya, karena ini bekerjanya tegangan besar ya. Nah, hasilnya tadi berapa? 13, sekian ya, 13. Satuannya giga ohm. Giga satunya 3 ohm. Coba kita lihat yang lain. Untuk kuning dan hitam ya, masih sama hasilnya berapa? 12 ya, koma berapa tadi ya. Nah, 13. Nah, itu sekitar itu ya. 13, nah, 13 giga ya. Sekarang yang biru, hitam dengan biru berarti netral ya. Kita ukur 14,58 ya. Kita ulang di sama ya, 14,58. Nah, terus berikutnya grounding. Ini kabel grounding ya, yang nempel di isolator ya, isolasinya ya. Ini groundingnya. Perhatikan ya, jangan ngantuk ya. Walaupun siang-siang gini jangan ngantuk ya. Ini perhatikan dulu ini. Ini nah, yang hitam dengan grounding. Ya. Berapakah hasilnya? Coba kita ukur. Ya, ini ada yang lepas lagi. Berapakah? 13,48 ya, hampir sama ya. 13, 14, 15 lah, sekitar segitu. Coba yang merah dengan merah 12 ya, sama ya, merah dengan grounding ya tadi ya. Sekarang kuning dengan grounding berapa? 13 sama ya. Nah, sama ya, 13, 12 ya, mirip-mirip. Sekarang yang biru dengan grounding 12, 13 ya, hampir sama. Terus berikutnya yang merah dengan apa yang belum kuning. Merah dengan kuning. Apa merah dengan kuning? 12,33 ya, 12,33. Merah dengan biru 12,33, 13,46 ya, hampir sama ya. Terus berikutnya yang kuning, merah kuning tadi sudah ya. Coba lagi lah. Ya dilepas. Nah, kuning dengan biru berarti yang belum. Berapa? 14,58. 14,58. Merah dengan biru. Nah, ini kita tes dengan
kondisi yang lain. Kondisi yang lain maksudnya gimana? Nah, ininya kita tempelkan di ujung yang satunya, kita tempelkan, kita konekkan apa yang terjadi. Tadi hasilnya kan sekitar 12, 13, 14 ya. Nah, kita lihat hasilnya 24,5. Ini kalau kalian perhatikan ini dia satunya tadi mega ya, bukan giga. Jadi ini sangat berpengaruh sekali ya kalau ujung satunya itu ujung satunya itu ditempelkan. Jadi hasilnya akan lebih kecil dalam satuan mega tadi ya, bukan satuannya giga. Kalau yang pertama itu satuannya giga semua, tapi kalau yang ini tadi satuannya mega, berarti berkurang. Ini penentuannya nanti pasti akan berbeda, ya kan? Nah, ini sampai sini saja videonya. Nah, kita kembali ya, stop screen dulu. Nah, oke, kita kembali ke galeri ya. Coba dari tayangan video tersebut ya, video tersebut yang sudah kalian amati, kalian lihat, nah pastinya kan kalian bertanya-tanya ya, itu apa sih, itu alat ukur apa sih. Nah coba kalian kemukakan apa saja yang ingin kalian ketahui dari video tersebut. Coba ada yang mau tunjuk tangan, angkat suara. Yo, siapa dulu? Saya, Pak. Oke, siapa namanya? Oke, Nabila ya, coba Nabila dulu. Nabila, silakan. Apa pendapatnya? Halo Nabila. Suaranya nggak masuk Nabila. Nggak dengar, yang lain dengar nggak? Saya kan baca, Pak. Gimana Nabila? Raihan dulu aja. Oh Rehan, coba Rehan. Apa Rehan? Nggak kedengaran Rehan. Coba Nabila dulu aja, Nabila dulu. Yang keras, suaranya yang keras Rehan. Yang dimaksud tahanan isolasi itu apa, Pak? Oh oke, satu. Apa itu tahanan isolasi? Terus yang kedua, siapa lagi? Ya, Pak. Siapa aja coba? Sebutkan nama. Revo, Pak. Revo. Revo, yes. Apa pertanyaannya? Alat ukur tahanan isolasi itu apa, Pak? Oke, alat ukur tahanan isolasi itu apa aja ya? Nanti bisa dicari ya. Terus berikutnya, siapa lagi? Sebutkan nama langsung. Coba siapa? Alif, Alif ya, coba Alif. Apa? kerja maker itu seperti apa, Pak? Cara kerja maker. Oke. Terus apa lagi? Yang lain? Saya Pak Nabila. Ya Nabila, gimana apa Nabila? Gimana sih Pak cara nyimpulin hasil pengukuran yang baik atau yang buruk tahanan Oke. isolasi tersebut? Menyimpulkan pengukuran, hasil pengukuran. Oke, berikutnya apa lagi? Novel, Pak. Selip. Novel, iya coba Novel. Cara membaca hasil pengukuran gimana, Pak? Nah, cara membacanya tadi kan sudah ada ya, tapi kalian masih bingung mungkin ya. Oke, berikutnya lagi apa? Apa lagi yang mau ditanyakan? Saya Pak mau tanya Pak. Iya coba. Saya Windy Pak. Apa ya? Ya. Cara pengukuran atau penyambungan menggunakan megabyte. Oke, cara penyambungannya ya. Terus apa lagi? Ada lagi yang mau berkomentar? Yang ingin diketahui dari video tersebut? Fakih? Ya, Fakih gimana Fakih? Fungsi pengukurannya, Pak. Gimana? Fungsi pengukuran isolasi. Oh, fungsi itu apa, Pak? pengukurannya. Oke. Oke, fungsi ya. Fungsi. Ada lagi? Sebanyak-banyaknya ya, sebanyak-banyaknya coba. Ada lagi? Sudah?
Ya cukup ini. Ada berapa tadi ya? Banyak ya. Ada 6 sampai 7 apa 8 ya. 8 pertanyaan yang kalian ingin diketahui dari video tersebut. Nah, ini pada dasarnya ya yang kalian tanyakan itu ya itu ada di modul ya, ada di modul. Silakan nanti kalian cari jawabannya ya dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, ini biar gampang ya. Ini kalau ketujuh-tujuhnya kan dibahas kan agak repot ya, biar gampang kita kelompokkan saja ya. Nanti saya bagi 3 kelompok ya. Nanti masing-masing kelompok membahas sebuah topik ya, topik pembahasan dari ketiga ke beberapa pertanyaan tadi. Itu pada dasarnya itu ada 3 bahasan ya, 3 bahasan. Bahasan yang pertama adalah konsep tahanan isolasi itu apa ya. Terus yang kedua ada alat ukur tahanan isolasi. Nanti dijelaskan alat ukur tahanan isolasi itu apa saja ya, jenisnya ya, itu nanti dicoba nanti dicari. Terus yang ketiga prosedur atau cara pengukuran tahanan isolasi ya, itu juga nanti bisa dicari ya. Ini biar meringkas waktu ya, ini saya bagi 3 kelompok ya, ini biar gampang. Nanti absen 1 sampai 12 ya. Nanti kelompok 1 absen 13 sampai 24 itu kelompok 2. Terus absen 25 sampai 36 itu kelompok 3. Untuk kelompok 1 nanti kalian membahas tentang konsep tahanan isolasi. Terus yang kelompok 2 membahas tentang alat ukur tahanan isolasi. Yang ketiga prosedur pengukuran tahanan isolasi. Ya, nanti dari pertanyaan-pertanyaan kalian tadi sebutkan, nanti masuknya kemana kalian cari, ya, kalian diskusikan. Ya. Nah, panduannya apa? Nah, panduan diskusi ini sudah saya share ya. Tadi ya sudah saya share di grup WA, silakan kalian bisa lihat. Nanti ada saya sudah membagikan LKPD ya dan modul. LKPD itu apa? Lembar kerja peserta didik. Nah, di situ ada arahan bagaimana cara mengerjakan diskusinya. Ini di situ silakan bisa kalian buka ya. Terus diisi di situ ya. Terus modul itu gunanya untuk referensi ya, referensi yang kalian diskusikan itu harus ada dasarnya ya. Dasarnya adalah modul. Silakan kalian tinggal baca saja, tinggal dicari ya, nggak usah browsing internet, itu sudah ada di modul, tinggal membacanya saja. Nah, terus berikutnya, nah ini biar cepat, ini nanti saya masukkan ke dalam 3 room ya. Room 1 kelompok 1, room 2 kelompok 2, room 3 kelompok 3. Ini saya masukkan dulu ke room-room masing-masing. Nanti silakan setelah saya masukkan kalian bisa langsung diskusi ya. Diskusi waktunya adalah sekitar 20 menit ya. 20 menit kalian diskusi ya, nanti setelah kalian diskusi nanti setelah bagi nanti saya masuk per ruangan-ruangan, saya tanyakan apakah ada kesulitan ya, nanti saya masuk per ruangan ya, nanti sambil menunggu ini saya masukkan dulu ya. Kameranya hidupkan, jangan dimatikan ya. Ini saya masuk. Nah, sekarang saya bimbing untuk diskusi ya. Seperti yang sudah dijelaskan, ini rekam sudah ya. Sudah jelaskan ya. Nah, nanti silakan kalian diskusi ya untuk apa? Materi konsep tahanan isolasi itu seperti apa. Nanti kalian silakan ditulis lembar LKPD-nya ya, lembar kegiatan siswanya ditulis di situ. Panduannya adalah job sheet modul ya, panduannya modul yang ada di modul, silakan kalian pelajari. Nah, nanti hasilnya juga
kalian buat presentasi. Bikin presentasi PowerPoint, nanti kita share bareng-bareng sama kelompok yang lain. Ya. Ini saya beri waktu berapa menit ya? 20 menit ya tadi ya, 20 menit kalian diskusi, menentukan masalahnya apa ya. Terus ditunjuk siapa yang mau maju ya, yang mau maju presentasi. Terus nanti pas presentasi anggota kelompok yang lain menyimak ya. Terus kalau ada yang bertanya kalian catat. Nah, terus nanti dijawab. Ya. Yang jawab nggak harus yang presentasi, tapi bisa dari anggota kelompok yang lain ya. Jadi bisa saling membantu, saling melengkapi. Ya. Nanti juga kalian bisa bertanya pada kelompok yang lain. Oke. Oh jelas, ada pertanyaan belum? Ada pertanyaan nggak sebelum saya ke kelompok yang lain? Jelas ya, silakan diskusi ya. Saya tinggal bisa ya. Kalau ada kesulitan nanti WA saya ya, WA. Ini kan di break room kan saya nggak bisa masuk satu-satu ya. Nanti 5 menit terakhir saya masuk lagi untuk kesiapan kalian harus sudah selesai. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke, saya keluar room nanti. Oleh. Anjay, Aji, bisa ora Aji? Lah jawabane, ewe. Sak. Luri jole. Halo. Sepi. Apa sih?
Kelompok 1 gimana? Sudah selesai? Sudah? Sudah, Pak. Nanti yang mau maju siapa? Share screen sama Aji, Pak. Kayaknya, Pak. Aji, oke, siap ya? Oke, nanti kalau sudah selesai semua, nanti ini saya masuk ke room berikutnya. Ke kelompok 2 kalau sudah siap ya nanti kita gabung lagi bersama-sama ya. Ini saya tinggal dulu kalau kalian sudah siap. Aji. Lo. Turu, Share screen. Ji. Ini siap ke? Ya. Yang bener. Siap. Ini siapa? Hah? Asar. Nyawa bener ngelik. Aku bisa ngomong. Sinyal apa? Guru. Aji BKB Aji. Mana pirang slide sih? Si Aji ya. Harus sembuhkan, yo. 6 atau 5 kayaknya. Ya, berarti tinggal Cibe. Nah, ini dari kelompok 2 ya. Nanti silakan seperti arahan saya, nanti silakan kalian berdiskusi ya tentang materi yang kedua yaitu apa? Alat ukur tahanan isolasi ya, alat ukur dan isolasi. Ini sinyalnya lemot ya, jadinya suaranya nyampe ke saya lambat ya, telat ya. Silakan nanti kalian berdiskusi masalah alat ukur. Silakan diskusinya, panduan diskusinya ada di LKPD. Untuk referensinya kalian bisa dilihat di modul kalian masing-masing yang sudah saya bagikan. Nah, modulnya kan sudah komplit ya, sudah paket komplit ya. Jadi nggak perlu kalian browsing internet lagi, sudah ada di situ semua ya. Tinggal dimasukkan saja, masukan saja sesuai keinginan kalian yang akan dibahas. Tentunya yang dibahas harus berkaitan dengan permasalahan yang tadi kalian ingin ketahui. Seperti itu ya. Nah, dari sini ada kesulitan nggak? Nanti juga ditentukan siapa yang mau presentasi ya. Diusahakan yang HP-nya bagus ya. Nanti 5 menit terakhir, ini waktu diskusi kan 20 menit. Nanti 5 menit terakhir saya masuk lagi, kalian harus sudah siap untuk presentasi ya. Persiapan akhir ya, harus bisa sudah ditentukan siapa yang mau maju, nanti yang lain bisa menjawabnya ya. Oke, jelas ya? Nggak ada pertanyaan ini? Jelas, Pak.
Jelas ya? Bisa ditinggal ya? Saya nanti ke kelompok yang lain. Ya, Pak. Oke. Pak. Siap. Saya tinggal dulu. Ya, Pak. Dadah. Nah, permasalahan utama. Rep. Repo, coba share screen. Rep. Ilyas kantong mana Ilyas? Share screen. Iya, Terus langsung live gitu. Ora aja. screen coba. Tuh. Boy, anjing. Siku disorot. Gue lagi disorot. Jadi gimana? Silas. Iya, iya. Kantong melias, kantong yakin. Gue itu bingung tipe ikan usus. Sikur lagi disorot, Sikur. Kamu. Cancuk. Lagi disorot, gue lagi disorot. Berisik ke. Login. Utang demo. Login. Kocak. Sikur lagi disorot, Sikur. Oke. Sial. Tolong. Repo. Rep. Jas. Kamera no, Yas nyala kena. Oi. Kamera nyala kena. Kacau.
Cowoknya ganteng men. Tapi lah naksir. Oh. Tuh kayak kamu sebelah kan us. Anjay, ya ganteng. Halo kelompok 2. Halo. Sudah selesai kelompok 2? Sudah, Bang. Sudah ya. Siapa yang mau maju? Oh, yang mau presentasi siapa? Repo. Siap, Repo. Oh, Siap ya, Revo ya? Oke. Ini kelompok 1 juga sudah siap, kelompok 2 sudah siap. Nanti tinggal kelompok 3 saya masuk. Kalau sudah siap semua, kita kembali ke ruang utama, kita masuk lagi. Oke. Saya tinggal dulu ya. Ganteng mun yakin Ilyas. Rep. Repo. Rep. Ya, nyok gamingnya kan us, gaming. Rep. Kan dua ya. Fokusin presentasi ya. Oke, Repo, guys. Presentasi. Ora. Kayaknya Di sana lampu bolam, Yas. apa? Ada lampu bolam. Di atau Jas kan buru kembarannya kon Jas, ponya Jas. Lip di-share di sini, Apa? lip tinggal lip. Nah, sinyal lip. Lip. Yang sinyal lip. Anda. Sial. Oke ya, ini kelompok 3 ya. Ini saya rekam ya. Saya rekam. Kelompok 3 gimana diskusinya? Ada kesulitan nggak? Tahu ya apa yang dibahas? Prosedur. Nah, prosedur. Nanti silakan kalian isi LKPT-nya, terus referensinya dari modul yang sudah saya bagikan. Itu modulnya sudah paket komplit, sudah paket hemat. Ya. Tinggal baca, kalian nggak usah perlu browsing lagi di internet, itu sudah tersedia ya. Kalau nggak ada kuota kan eman-eman ya, seperti itu. Silakan kalian bisa ambil materinya di situ. Silakan kalian buat presentasi juga nanti PowerPoint, diambil sekiranya masalah-masalah tadi yang sudah kalian kemukakan itu bisa masuk ke dalam pembahasannya. Jadi yang sudah ditanyakan ada jawabannya di presentasi kalian. Nanti juga ditentukan siapa yang mau maju ya presentasi, boleh ya yang share si Alif misalnya yang share ya, tapi yang ngomong si Windy misalnya ya boleh ya. Terus nanti kalau ada pertanyaan dari kelompok lain juga bisa bareng-bareng menanggapi ya, jangan cuma satu orang ya, bareng-bareng ditanggapi bareng-bareng siapa yang mau jawab ya. Nah, itu bisa dipahami ya. Ada kesulitan? Ya, Pak. Bisa, Pak.
Ini saya beri waktu 20 menit ya untuk diskusi. Nanti di 5 menit terakhir saya masuk lagi. Nah, usahakan kalian sudah siap ya. Siap yang mau maju siapa, siap bahan presentasinya ya, seperti itu. Jelas ya? Oke, Jelas, Pak. Jelas. silakan bisa dilanjut diskusinya. Nah, kayak terus sing menjawab pertanyaan siapa? Windy. Rido. Kan yang sing presentasikan, terus pas gawat presentasikan anak pirang pertanyaan sih. Rehan. Anak rong pertanyaan, aku siapa sih menjawab? Rehan. Tio diundang Win. Bocah main nyong tapi durung masuk ning anu nih. Nah kan pertanyaan siji kan sing saat menggunakan Megger tanpa kedua roda. Nah, aku berarti sing jawab Rehan. Terus pertanyaan keloro sing jawab siapa? Itu. Rido apa Alip apa Piis Sipa? Alip. Nyontak bro. Kabu. Alip berarti Alip ya. Tinggal maca ben Lip di. Ngelek. Bukan salah. Jenyung sabu. Apa Memi? Jawab ya, Mem. Apa boy? Kue yang jawab pertanyaan, berarti kon jawab sing kayak sing lembar kedua sing karena yang akan kita ukur adalah antara dua pengantar fasa dan netral. Dong oraya si kaya siapa? Pinta menang boy. Gimana sih? Anak. Pola Win. Kan yang presentasikan. Masa pengen yang manis jawab pertanyaan. Masih. Penilaian oke. Maca gue. Karena yang akan kita ukur adalah Sing nomor pira? berarti sing poin nomor loro, terus sing B berarti yo. Ini lembar kedua. Hah? Ini lembar keloro sing nomor 22. Kan orang pertanyaan lo ya. Pertanyaan sing A sing jawab Rehan. Sing B. Ya B. Berarti nyong maca jawabannya. Gimana kelompok 3 sudah selesai? Ya. Sudah siap ya? Insya Allah siap. Oke. Ini kelompok 1, kelompok 2 juga sudah siap. Nanti saya kembalikan ke ruang utama kalian semua biar gabung semua. Nanti masing-masing kelompok mempresentasikan hasilnya. Ini ya. Sudah siap ya? Yang mau maju siapa ya nanti? Iya, Pak. Gimana, Pak? Yang mau maju siapa? Yang mau maju presentasi? Yang nanti presentasi saya, tapi yang share screen Shiva, Pak. Oke, siap. Ya, saya kembalikan semua. Shiva share screen ya, sih. Ya langsung paling tempat utama. Yang kondisi toh. Tak Janino. Di mana tempat utama ya? Sudah di ruang utama semua ya ini ya. Oke. Kameranya jangan lupa dihidupkan ya. Jangan ada yang mati. Sudah siap ya? Hasil diskusinya sudah siap dipresentasikan ya? Siap, Pak. Siap. Dari kelompok 1, ayo siapa yang mau maju dulu? Dari kelompok 1. Silakan. Halo kelompok 1.
Ada kesusahan? Share screen-nya belum bisa? Tungguin aja Pak, nanti. Tungguin aja. Coba kelompok 2 dulu, kelompok 2 dulu. Kelompok 2, siapa kelompok 2 tadi? Revo, ya Revo, coba Revo. Kelompok 2 Revo dulu, nggak apa-apa, kelompok 1 dilewati dulu. Tunggu kesiapannya. Halo, Revonya ada Revo? Oh, dulu ini siapa ini? Ya Pak, suaranya geladat Pak. Dangdet. Dari sinyal, saya sinyal. Atau dari kelompok 3 ada yang siap lah, yang Ada, siap Pak. dulu. Yang siap dulu cobalah. Sudah siap. Ini siapa dulu Pak? Ya, kelompok 3 coba. Syifa, share screen Syif. Siva. Oke. Sudah kelihatan. Pak. Kelompok 3 yang prosedur. Oh ya. Ini ya Pak. Ya. Nah ya itu. Ya, silakan bisa dimulai. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Guru. Selamat siang teman-teman. Di sini saya mewakili kelompok 3 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami yang memuat tema prosedur pengukuran tahanan isolasi. Langsung saja, pada pengukuran tahanan isolasi, hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum melaksanakan pengukuran adalah alat yang diukur harus bebas tegangan AC atau DC. Dalam artian, yang diukur itu tidak boleh bertegangan, karena tegangan tersebut akan mempengaruhi hasil pengukuran. Lalu next ke slide kedua adalah bagian yang diukur tahanan isolasinya, yaitu bagian pertama adalah antara penghantar fasa dengan penghantar netral, yaitu antara fasa R dengan N, fasa S dengan N, dan fasa T dengan N. Lalu untuk bagian 2 adalah antara penghantar fasa dengan fasa, yaitu antara fasa R dengan fasa S, fasa R dengan fasa T, dan yang terakhir adalah fasa T dengan fasa S. Lalu untuk bagian ketiga yang bisa diukur tahanan isolasinya adalah antara penghantar fasa dengan penghantar pengaman atau pembunyian, yaitu antara fasa R dengan grounding, fasa S dengan ground, dan fasa T dengan ground. Lalu untuk bagian keempat adalah antara N dengan penghantar pengaman atau pembumian. Lalu next untuk pengukuran tahanan isolasi, di sini ada gambar yang teman-teman bisa lihat ya, hubungan antara hubungan penghantar fasa dengan penghantar grounding. Ya, seperti itu gambarnya teman-teman bisa lihat. Next ke slide selanjutnya. Atau udah. Nah, ternyata itu saja hasil dari diskusi tentang kami. Ada satu lagi nih, yaitu pengukuran tahanan isolasi, hubungan penghantar ground dengan penghantar netral, lalu ada pengukuran tahanan isolasi, hubungan penghantar fasa dengan penghantar ground. Oke, mungkin sekian presentasi dari hasil diskusi kelompok 3. Saya membuka teman-teman dari kelompok 1 dan 2 untuk menanyakan barangkali dari presentasi kami ada yang teman-teman belum paham atau ada yang mau ditanyakan. Silahkan. Saya ingin bertanya. Ya, silahkan. Dari kelompok berapa, PTW? Dari kelompok 2.
Oke. Saat menggunakan Megger tanpa sengaja kedua elektroda Megger bersentuhan atau kedua elektroda kita tersentuh tubuh kita, apakah yang akan terjadi? Oke, catat dulu Ya, saya di pertanyaannya. sini. Oke, terima kasih dari pertanyaan dari kelompok 2. Sebelumnya dari teman-teman kelompok 3 ada yang bisa bantu jawab selain saya? Rehan atau siapa supaya dari kelompok 3 bisa sama-sama jawab ya. Kan tadi diskusinya bareng. Ya, silakan yang menjawab siapa? Mungkin ini ranah Nabila kan dijawab. Rehan. Bisa jawab Rehan. Rehan, mau jawab? Iya, Pak. Setio, dimatikan dulu mic-nya, Setio. Saya mau menjawab dari kelompok 2 Nabila. Sesuai dengan prinsip kerja Megger, Halo Rehan, hilang suaranya. Terputus apa ya? ada Pak. Setio dimatikan dulu mic-nya, yang lain biar bisa. Mana? Halo, tes. Ya, Ya, Rehan. silakan. Sudah ada suaranya. Sudah Pak, sudah Mas, silakan. Oke. Sesuai dengan prinsip kerja Megger, yaitu membagikan tegangan antara 500 volt sampai 1000 volt. Maka ketika kita mengoperasikan Megger dan kedua elektroda dari Megger bersentuhan atau menyentuh tubuh kita, maka akan terjadi konsleting atau aliran listrik. Jika terkena tubuh kita, maka akan terasa sengatan listrik. Oke. Sudah, Pak. Silakan lagi dilanjut. Terima kasih, Rehan. Ya, mungkin dari Nabila itu ya jawabannya yang tadi dibahas tentang dari Mas Rehan. Mungkin ada satu pertanyaan lagi sebelum kita next ke kelompok lain. Ada satu pertanyaan lagi mungkin. Dari kelompok lain siapa yang mau bertanya? Ya, saya. Coba silakan langsung. Sebutkan nama dari kelompok mana? Randy dari kelompok 1, Pak. Ya, silakan. Kalau kita saat menggunakan Megger untuk mengukur instalasi penerangan, apakah beban seperti lampu perlu dipasang atau dilepas? Nah, itu pertanyaan. Silakan dari kelompok 3 yang mau menjawab. Mas Gani. Ya, mungkin satu lagi teman-teman dari kelompok 3 dia bisa bantu jawab. Kayaknya ini lebih ke ranahnya Putri deh, Putri Memi. Ya, silakan Putri. Jawabannya karena yang akan kita ukur adalah antara dua pengantar fasa dan netral. Agar tidak terjadi rangkaian tertutup, maka beban harus dilepas. Oke. Ya, mungkin itu jawabannya dari pertanyaan Mas Gani, yaitu adalah kenapa sih dilepas supaya yang kita ukurkan dua penghantar fasa netral lah. Jadi rangkaiannya itu harus dilepas dari bebannya seperti itu. Oke, mungkin untuk pertanyaan atau sesi tanya jawab cukup sekian ya teman-teman. Mungkin bisa kita langsung naik ke kelompok 1 atau 2. Oke. Terima kasih atas kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasilnya ya. Saya ucapkan terima kasih banyak ya untuk kelompok 3. Saya kasih aplaus untuk kelompok 3 ya. Nah, nanti seperti yang sudah dijelaskan ya tadi kelompok 3 bahwasanya ada pertanyaan tadi saya simak ya. Saat menggunakan Megger tanpa sengaja kedua elektroda bersentuhan ya. Itu apa yang terjadi? Ya sudah tepat ya jawabannya dari kelompok 3 ya. Jadi kalau
prinsip kerja dari maker itu kan dia membangkitkan tegangan tinggi ya. Antara 500 sampai 1000 itu yang maker tegangan rendah. Ada juga yang maker tegangan tinggi itu antara 5.000 sampai 10.000. Nah, kalau tegangan seperti itu, kalau kita tersentuh tangan apa yang terjadi? Ya lumayan ya, tersengat listrik. Ya walaupun arusnya kecil, tapi kan tegangannya besar ya cukup terasa seperti itu. Terus yang kedua, pertanyaan kedua, ini saya menguatkan ya. Saat menggunakan maker, instalasi penerangan, apakah beban lampu perlu dipasang atau dilepas? Nah, seperti yang tadi di video ya, ketika kita mengukur ya dua buah ujung satunya yang tidak diukur itu kita sambung ya, tempelkan, itu hasilnya akan berbeda ya. Hasilnya akan lebih kecil karena di situ ada short circuit ya. Ada rangkaiannya jadi tertutup ya. Yang namanya rangkaian maker itu rangkaiannya harus terbuka ya, seperti itu. Jadi sudah tepat ya jawabannya dari kelompok 3. Nah, ini kelompok 3 sudah mempresentasikan. Silakan nanti dilanjut untuk kelompok mana lagi yang kelompok 1 dan 2. Siapa yang mau maju dulu? Ya, silakan. Kelompok 1 sudah siap? Ya, Revo, coba kelompok 2 coba dulu. Di share screen. Oke, silakan. Sudah kelihatan? Lepas lagi, Mas. Mana? Alif. Alif yang presentasi, Pak. Alif. Ya, silakan, Om. Di share screen dulu ya, yang ngomong siapa? Alif sih siapa Alif? Ayo silakan kelompok 2. Kok malah diem-dieman? Ada kendala? Kendala sinyal paling Pak. Alif coba Alif, yang presentasi Alif. Apa ya Pak? Resikonya di daring ya seperti ini ya, sinyalnya terkendala ya. Ya silakan Alif. Oh ada Shopee-nya. Lan. lewati itu. Ya silakan. Oh. Tuh alat ukur tahanan isolasi dibuka lagi. Nah ya itu. Ya silakan. Rep, silakan. Baiklah, izin mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah. Halo saudara-saudara, selamat siang. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan alat ukur tahanan isolasi. Jadi akan memulai sudah presentasinya. Alat ukur yang digunakan untuk ukur atau menguji tahan isolasi kabel adalah mega ohmmeter. Jenis maker ada beberapa jenis, dengan engkol dan maker elektronik. Maker dengan engkol, sumber tenaga pada maker ini berasal dari generator yang ada pada alat ukur. Generator elektronik kepada maker ini berasal dari baterai. Seperti yang terlihat pada gambar ini, unitnya gambar. Ini gambarnya, elektronik seperti itulah gambarnya. Untuk instalasi tegangan menengah menggunakan maker dengan batas ukur mega sampai 3 ohm. Dengan tegangan antara 5.000 sampai dengan 10.000 volt arus ke arah. Untuk instalasi tegangan rendah digunakan maker dengan batas ukur sampai 3 ohm dengan alat ukur antara 5
sampai 1000 volt arus ke arah. Yaitu memberikan tegangan dari alat ukur ke instalasi peralatan, dan karena nilai resistansi isolasi ini cukup tinggi, maka diperlukan tegangan yang cukup tinggi juga. Bagian meter elektronik pada umumnya adalah satu, function selector switch sebagai pemilih fungsi pengukuran tegangan AC atau DC mega ohm. Dua, line test switch with probe, kabel yang pada probe-nya dilengkapi tombol untuk mengalihkan alat. Ground atau earth. 4, tombol lampu pada skala sebagai tombol untuk menghidupkan lampu pada papan skala. 5, skala ukur sebagai papan skala pembacaan pengukuran. Bagian-bagian fisik Megger, Metrisol 5000. 1, soket output positif. 2, soket output negatif. 3, lampu indikator skala pengukuran 3. 4, lampu indikator skala pengukuran 2. 5, lampu indikator skala pengukuran 1. 6, selektor skala pengukuran. 7, selektor tegangan pengukuran. 8, switch atau tombol on dan off. 9, pengatur posisi awal jarum penunjuk. 10, pengatur posisi jarum zero kalibrasi pada tes hubung singkat. Bagian fisik Megger engkol. Skala ukur, papan pembaca skala pengukuran. 2, skala selektor switch, skala ukur pemilih, skala petunjuk atau jangkauan. 3, engkol, sebagai pembangkit sumber tegangan alat ukur. 4, range selector switch, saklar pemilih tegangan keluaran. 5, load terminal untuk kabel-kabel pengujian atau pengukuran. Sekianlah presentasi dari kami. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, boleh bertanya. Oke, terima kasih ya dari kelompok 2 ya. Coba yang pertama bertanya, silakan dibimbing. Ayo. Saya Pak mau tanya Pak. Ya, silakan. Oke, terima kasih ya sebelumnya ke kelompok 2. Yang saya ingin tanyakan tadi kan di slide berapa ya, lupa, ada yang menyatakan bahwa prinsip pengukuran Megger sama kayak prinsip pengukuran ohmmeter. Jadi yang ingin saya tanyakan, apakah bisa kita mengukur tahanan isolasi menggunakan ohmmeter atau multimeter? Kan di sini disebut prinsipnya sama. Apakah bisa menggunakan ohmmeter atau multimeter? Sekian, terima kasih. Silakan dari kelompok 2. Terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 3. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami serahkan kepada Mas Revo Agustrianto. Silakan Saudara Revo untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Windy. Enggak. Pada dasarnya bisa, hanya saja pada ohmmeter atau multimeter hasil pengukuran atau skala ukur pada multimeter tidak sampai angka mega ohm, tetapi hanya sampai beberapa ratus kilo ohm. Mentoknya hanya 1 sampai 10 m ohm. Itu pun sudah untuk melihat kecepatan hasilnya. Kira-kira begitu Mbak Windy. Itulah jawaban dari kami. Jawabannya. Ada yang bertanya lagi, silakan. Yang angkat tangan, Fakih, coba Fakih. Ayo, yang mau bertanya lagi, silakan langsung bersuara. Nama, sebutkan nama dari kelompok mana. Ditutup dulu nggak apa-apa, itu share screen-nya. Silakan yang mau bertanya.
Langsung sebutkan nama. Saya Arum dari kelompok 1, Pak. Iya, silakan. Nanya, di slide 3 kan sudah dijelaskan jenis-jenis Megger, yaitu engkol dan elektronik pada baterai. Slide ke-6 juga dijelaskan bahwa Megger dapat membangkitkan tegangan antara 500 sampai 1000 volt. Pertanyaannya, bagaimana bisa sumber dari baterai 8 sampai 12 volt oleh Megger bisa dibangkitkan sampai 500 volt? Ya, dari kelompok 2, ada yang mau menjawab? Jawaban tersebut. Iya, bantuin menjawab, Pak. Ya, silakan. Pembiayaan tunggal. Iya. Laseli. Iya, karena pada alat Megger ada rangkaian yang fungsinya menaikkan tegangan yang disebut inverter. Oke, ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya? Nggak ada yang bertanya. Ini saya kuatkan saja ya jawabannya ya. Dari pertanyaan 1 dan kedua ya. Yang pertama tentang apakah bisa mengukur menggunakan multimeter? Kan pada prinsipnya sama. Ya, seperti yang sudah dijawab oleh kelompok 2 ya, itu sebenarnya bisa, cuma dalam multimeter itu skala ukurnya nggak sampai mega. Kalaupun sampai mega itu ketepatannya masih kurang ya. Beda dengan Megger itu ketepatannya sampai kecil serendah apapun kelihatan ya. Itu jawabannya sudah benar ya. Terus yang kedua untuk baterai ya. Sumber tegangan dari baterai itu kan cuma 8 volt ya. Tapi kenapa bisa dibangkitkan sampai 500 sampai 100 1000 ya. 500 sampai 1000. Nah, itu pada dasarnya prinsip kerja dari alat Megger itu dia ada rangkaian penaik tegangan atau inverter, namanya inverter penaik tegangan. Itu biasanya terdiri dari buah trafo bisa ataupun ada juga yang dari rangkaian elektronik ya, seperti itu. Terima kasih ya dari kelompok 3, kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Saya ucapkan terima kasih dan saya beri aplaus untuk kelompok 2 ya. Terus berikutnya yang belum kelompok 1 ini coba. Mana kelompok 1? Ini kok nggak ada gerakannya. Ayo kelompok 1 siapa? Ya silakan ya kelompok 1 Arum. Aji Pak yang mau Oh ya Aji, oh, ya oke. Silakan Aji. Di sudah kelihatan Pak. Sudah tapi masih di ini. Filenya dibuka Mas, filenya dibuka dulu. Ya, filenya dibuka. Ya, silakan itu sudah bisa kelihatan. Oh, dibolak-balik itu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan tentang konsep tahanan isolasi. Tahanan isolasi adalah tahanan yang Tahanan isolasi adalah tahanan yang terdapat di antara kabel yang diisolasi satu sama lain atau tahanan antara satu kawat dan saluran dengan tanah. Berikutnya, tahanan Putus-putus Arum. Coba kelompok yang lain bantu ngomong. Anggota kelompok yang lain. Aji, coba Aji sambil ngomong nggak apa-apa Aji. Si Arum suaranya putus-putus.
Delta, Pak. Tahanan resistansi Ya. isolasi dari kabel instalasi listrik merupakan salah satu unsur yang menentukan kualitas instalasi listrik, mengingat fungsi utama isolasi sebagai sarana pengaman instalasi listrik. Ya. Arus listrik yang mengalir pada penghantar selalu mengalami hambatan dari penghantar itu sendiri. Besarnya hambatan tergantung dari beberapa faktor, yang antara lain ditentukan oleh jenis bahan. Ya. Ketentuan tahanan isolasi berdasarkan PUIL. Yang pertama, tahanan isolasi dari bagian instalasi listrik dalam ruangan yang kering harus mempunyai nilai sekurang-kurangnya 1000 ohm tiap 1 volt tegangan nominalnya. Yang kedua, tahanan isolasi dari bagian instalasi listrik dalam ruangan yang lembab atau basah harus mempunyai nilai sekurang-kurangnya 100 ohm tiap 1 volt tegangan nominalnya. Ya, sekian presentasi dari kami. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan dari kelompok 2 dan 3. Silakan dari kelompok 2, 3 yang mau bertanya. Novel, Pak. Ya, Novel, coba silakan Novel. Di dalam presentasi tadi dijelaskan tentang tegangan nominal. Bisa dijelaskan apa itu tegangan nominal? Ya, silakan dijawab. Kelompok 1. Ya, izin menjawab pertanyaan dari Noval. Ya, oke. Tegangan nominal adalah tegangan yang dialirkan pada penghantar tersebut. Untuk di Indonesia menggunakan tegangan nominal 220 volt untuk instalasi 1 fasa dan 380 volt untuk instalasi 3 fasa. Dah. Oke. Terus, ada lagi yang mau bertanya? Ya, Saya silakan. Pak Nabila dari kelompok 2. Ya, Nabila. Pada slide keempat dijelaskan besarnya hambatan tergantung dari beberapa faktor, yang antara lain ditentukan oleh jenis bahan. Selain faktor jenis bahan, faktor apa lagi yang dapat mempengaruhi besarnya hambatan? Ya, yang jawab siapa? Dari kelompok 1. Ayo, Pak. Ya, ayo silakan, ayo. Faktor lain yang dapat mempengaruhi besarnya tahanan isolasi adalah kenaikan suhu dan temperatur pada penghantar. Ya, oke, sudah ya. Ada lagi yang mau tanya? Dari kelompok yang lain? Nggak ada? Oke, nggak ada. Ini saya tanggapi ya dari beberapa teman yang sudah bertanya dari presentasi dari kelompok 1. Untuk pertanyaan 1, yang pertama adalah tentang tegangan nominal. Ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi kelompok 1 ini sudah benar ya. Tegangan nominal ya berarti tegangan yang ada di instalasi kita. Ya, tegangan PLN. Ya, ada tegangan 220 volt untuk 1 fasa, yang untuk 3 fasa ada tegangan 380 volt. Terus yang kedua untuk bahan, jenis bahan. Ya. Faktor apa lagi yang mempengaruhi besarnya hambatan? Nah, faktor lainnya ya, itu yang pertama ya, yang sangat berpengaruh itu biasanya adalah kenaikan suhu ya, temperatur. Ini juga sudah dijelaskan oleh kelompok 1, ini sudah tepat ya. Jadi kenaikan suhu. Jadi kalau ada kenaikan suhu ya, itu biasanya hambatannya itu akan berkurang ya, akan mengecil. Ya, nanti bisa isolasinya bisa berkurang hambatannya. Beda lagi dengan misalnya suhunya sedang hujan ya, sedang dingin. Nah, itu kabelnya jadi temperaturnya berkurang. Karena temperatur berkurang nanti hambatannya bertambah. Jadi sebaliknya ya, kalau panas dia berkurang, kalau dia adem ya namanya. Kalau dingin dia bertambah, jadi banyak, jadi besar tahanannya.
seperti itu. Terima kasih dari kelompok 1 sudah mempresentasikannya dengan baik ya. Saya beri aplaus untuk kelompok 1 ya. Nah, ini sudah di akhir ya. Nah, oke ya. Ini ketiga kelompok sudah melakukan presentasinya dengan baik. Untuk selanjutnya kita masuk ke tahap akhir ya, yaitu membuat kesimpulan. Ya, kesimpulan pembelajaran hari ini itu seperti apa? Nah, mungkin dari teman-teman dari kalian siswa-siswa SMK Tonjong bisa mengambil kesimpulan. Ya, silakan angkat tangan yang mau mengajukan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Ya, siapa dulu? Windy, ayo Windy. Windy Iya, dulu Pak. coba. Ya, Windy dulu coba. Kalau saya mungkin bisa memberikan kesimpulan dari tema yang tadi kelompok 3 ini ya Pak diskusikan, yaitu tentang prosedur dalam menggunakan Megger. Prosedur dalam menggunakan Megger juga harus diperhatikan ya. Di antaranya sebelum melakukan pengukuran, alat atau instalasi yang akan diukur harus bebas dari tegangan baik AC maupun DC. Dan juga harus bebas dari beban. Seperti itu Pak. Oke, terima kasih. Ada lagi dari siswa yang lain memberikan kesimpulan? Coba, siapa? Alif tadi? Alif angkat tangan ya, Alif. Ya Pak. Ya, silakan Alif. Saya kesimpulannya adalah tahanan apa itu tahanan isolasi. Tahanan isolasi adalah tahanan yang terdapat di antara dua kawat saluran atau kabel yang diisolasi satu sama lain, atau tahanan antara satu kawat saluran dengan tanah, di mana besarnya hambatan isolasi sudah diatur dalam kuil baik untuk ruangan kering maupun untuk ruangan lembab. Iya, oke. Ya, kalau seperti yang sudah diutarakan teman kalian ya, tahanan isolasi itu sudah diatur dalam kuil. Untuk ruangan kering itu minimal adalah 1000 kali tegangan kerja. Untuk ruangan lembab adalah 100 kali tegangan kerja. Oke, baik sekali ya. Terus berikutnya ada lagi yang memberi kesimpulan? Ya, Maulia Sukma, coba. Maulia Sukma, angkat tangan coba. Atau yang lain coba langsung bersuara saja. Ada 4. Ya, Maulia Pak. Ya, silakan Maulia. Ada 4 bagian yang akan diukur tahanan isolasinya dalam pengujian 3 fasa, yaitu antara fasa dan netra, antara fasa dengan fasa, antara fasa dengan pembumian, dan antara netral dengan pembumian. Ya, oke, baik sekali ini simpulannya. Jadi ada 4 bagian yang diukur dalam tahanan isolasi dalam instalasi penerangan ataupun dalam instalasi tenaga ya. Yang pertama adalah antara fasa dan netral ya. R dengan N, S dengan N, dan lain-lain. Terus antara fasa dengan fasa, misalnya fasa R dengan fasa S dan lain-lain ya. Terus berikutnya ada fasa dengan pembumian, misalnya fasa R dengan ground, R dengan T dengan ground ya, seperti itu. Terus yang terakhir ada fasa dengan netral dengan pembumian. Ini sudah bagus sekali ya. Terus berikutnya kesimpulan berikutnya, barangkali ada yang mau menyimpulkan, coba. Iya Pak. Ya silakan. Siapa ya? Nabila dari kelompok. Nabila ya, coba Nabila. Kesimpulan saya adalah membaca hasil pengukuran Megger dan menentukan apakah hasil pengukuran tersebut baik atau buruk untuk instalasi penerangan yang kita buat. Nah ya, terima kasih. Ini juga sudah baik. Jadi kalau kalian sudah membaca hasil pengukuran, nah nanti misalnya hasilnya 10 mega ohm. Nah itu kalian harus bisa menyimpulkan itu baik atau enggak. Ya, terus apanya? Panduannya apa? Standarnya apa? Standarnya adalah kuil tadi yang disebutkan bahwasanya untuk ruangan kering 100 kali tegangan kerja. Dikali saja misalnya 100 kali tegangan kerjanya 250. Berarti 250.000
atau 0,25 mega ya. Standarnya 0,25 mega. Kalian ngukur hasilnya 10 mega, berarti sudah bagus karena di atasnya. Beda lagi kalau hasilnya di bawahnya. Misalnya kalian ngukur hasilnya 0,1 ya. Standarnya 0,25 ya, itu harus berarti masih kurang ya. Hambatannya masih kurang tinggi. Itu berarti belum baik ya, seperti itu. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Ayo Pak. Ya silakan Ayu. Jadi alat ukur tahanan isolasi adalah menggunakan meger. Ternyata ada dua jenis meger, yaitu jenis engkol dan jenis elektronis. Nah ya bagus ya. Jadi meger itu ada dua jenis meger engkol dan jenis meger elektronis. Meger engkol itu seperti apa? Kenapa dikatakan engkol? Itu karena dia punya engkol, itu punya pegangan. Jadi kalau kalian pernah lihat generator itu kalau mau men-starter itu kan diputar-putar dulu ya. Itu juga sama. Kalian menggunakan megernya itu diputar-putar dulu biar menghasilkan tegangan ya. Ya misalnya ini tegangan. Nanti kalau sudah menghasilkan tegangan, jarumnya bergerak, nanti dilepas. Nanti jarumnya bisa berhenti di hambatan tersebut. Nah, itu berarti hasilnya. Beda lagi dengan meger elektronis. Nah, elektronis itu tenaganya dari baterai. Ya, baterai biasanya ada yang digital ataupun yang manual. Manual itu berarti pakai skala ya. Kalau digital pakai angka. Sudah bagus kalau yang digital, sudah langsung hasilnya. Nah, kalau untuk elektronis itu menggunakan baterai, jadi prinsip kerjanya itu seperti yang sudah dijelaskan ya, berarti ada penaik tegangannya atau inverter. Oke, ada lagi yang mau menyimpulkan? Kurang satu ini. Ada lagi? Oh sudah ya? Saya Pak. Ya coba. Prinsip kerja meger adalah membangkitkan tegangan yang tinggi. Untuk itu dalam pengoperasiannya harus diperhatikan Iya keamanannya. bagus. Ya, itu yang sudah yang saya jelaskan tadi ya, karena membangkitkan tegangan tinggi. Jadi kalau kalian mengoperasikannya itu harus hati-hati, harus pakai pengaman ya. Syukur-syukur pakai misalnya pengaman dari sarung tangan ya, pantofel, sepatu safety ya, itu juga bisa. Jadi kalau tanpa tersengaja kita tersentuh, kita tidak kesetrum ya atau tersengat ya. Jadi pada dasarnya itu kalau meger yang bagus itu elektrodenya itu tertutup. Jadi pakai jepit buaya biasanya ya. Nggak pakai kayak di multimeter itu ya, seperti itu. Ada lagi yang menyimpulkan? Sudah cukup ya? Sudah cukup karena sudah sore ya. Nah, ini dari pembelajaran hari ini ya. Itu yang sudah bisa disimpulkan ya. Silakan untuk selanjutnya saya akan mengukur sejauh mana kalian menyerap materi yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, untuk itu saya sudah share soal ya di MS Teams ya. Silakan dibuka ya. Langsung dikerjakan, ada 10 soal. Bapak kasih waktu 10 menit lah ya, cukup lah, soal pendek-pendek pilihan ganda untuk mengerjakannya. Silakan bisa langsung dibuka Teams-nya, nggak usah keluar dari ini ya, di back saja ya, yang di atas itu ada panah kembali, silakan diklik, nanti masuk ke soalnya yang sudah di-share di grup TITL 1 channelnya IPL. Silakan dibuka. Ya, silakan dibuka. Bisa dilihat ya? Iya, Pak. Ya, silakan dikerjakan. Saya kasih waktu 10 menit.
Bisa dibuka ya soalnya? Bisa. Oke, yang belum bisa itu sudah saya share linknya langsung ya di WA, silakan bisa dibuka ya. Sudah selesai semua? Belum Pak, belum. Ya, silakan. Ini tadi saya terputus ini, mati lampu di sini. Sama Pak, mati lampu juga. Aduh. Sudah beberapa anak yang sudah menjawab ya. Sini mati lampu juga, Pak. Oh, ini sinyalnya hilang ya, sudah hilang ya sinyalnya. Bumi Ayu aman, Bumi Ayu mantap. Ini ditoncong mati lampu ini, toncong. Biar wis lah. Sudah 15 yang menjawab ya. Yang lain ditunggu. Bisa dilihat langsung ya nilainya ya. Ini saya share ini ya hasilnya ini ya. Sambil menunggu yang lain ya. Karena mungkin kendala jaringan ya. Saya juga mati lampu ya, tadi jari sempat terputus. Nah, ini silakan bisa dilihat ya. Saya refresh dulu ya, barangkali baru masuk. Sudah kelihatan ya di layar ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ini ada 16 siswa yang sudah menjawab ya ini ya. Nah, ini ada yang dapat 90, ada yang dapat 80, ada yang dapat 90, 80, 70, 60, ya, ada yang 60 juga ya. Nggak apa-apa ya. Nah, ini beberapa hasil ini ya, nanti yang ditunggu yang lain ya. Yang belum menjawab masih ditunggu ya. Ini sudah mati lampu, sudah nyala lagi ya. Nah, untuk yang lain ya saya minta silakan, mungkin karena terkendala mati lampu jadi terputus sinyalnya, nggak sempat mengerjakan ya. Nah, ini nanti kalau sudah nyala saya anjurkan untuk mengerjakan lagi ya, dilanjutkan. Nah, ini karena bisa dilanjut sendiri ya. Ini takut mati lampu lagi, kita lanjutkan dulu materinya ini ya sampai akhir. Nah, ini tadi sudah bisa kalian lihat ya hasil dari evaluasi ya. Nanti yang masih nilainya belum tuntas yaitu yang di bawah 70 ya.
atau 70, ya 70 ke bawah lah ya, itu berarti belum tuntas. Nanti Bapak anjurkan, nanti Bapak adakan remedial ya. Yang sudah tuntas saya ucapkan selamat ya, nanti bisa lanjut ke materi berikutnya ya. Terus untuk rencana pertemuan yang akan datang ya, nanti rencana akan datang nanti kita akan praktek ya, praktek menggunakan Maker langsung ya, karena kemarin ini sudah teorinya, nanti minggu depan kita praktek. Nah, jangan lupa untuk membawa wearpack ya, pakaian praktek, dan juga peralatan yang diperlukan untuk pengukuran ya, seperti itu ya. Terus nah ini sudah selesai ya, karena ini sudah selesai semua. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini ya, seperti biasa ya, karena kita diawali dengan berdoa, alangkah baiknya ditutup juga dengan doa. Silakan dari ketua kelas untuk memimpin doa. Untuk menutup KBM hari ini, berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih ya. Dari saya cukup sekian ya, sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya. Silakan bisa meninggalkan meeting. Nanti yang belum kerjakan ya, jangan lupa.